Nah, oke. Jadi ini yang pasti teman-teman udah lihat ya flyernya. RIP, RIP, or survive, you still got bills to pay post COVID-19. Kenapa sih kok serem banget RIP or survive gitu? Kita masih tetap punya bon-bon yang harus dibayar. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sering bacain Line Today, kan teman-teman lihat tuh ada yang berita tentang ada pasien COVID-19 yang meninggal, terus ternyata pas mau pemakaman, itu dia ditagih. Ada yang memang nggak gede, cuman berkisar di angka 1 jutaan lebih, tapi ada juga yang ternyata 15 juta. Terus mungkin juga teman-teman ada yang dapat broadcastan dari WhatsApp grup, ada juga yang mungkin dapat dari Instagram Story, teman yang orang-orang yang teman follow, kok ada nih ternyata pasien COVID-19 yang katanya di cover sama pemerintah, tapi ternyata nggak di cover gitu, anehnya. Kenapa malah kenapa bisa nggak di cover, kenapa masih ada yang harus dibayar, dan bahkan ada yang beberapa yang nge-share itu yang harus dibayarnya besar. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung tanya jawab nih sama salah satu pembicara kita hari ini. Namanya Ardi Sutanto, beliau adalah seorang financial health assurance dan juga business consultant. Nah, kenapa sih ada kita tanya jawabnya sama Ko Ardi? Kenapa nggak aku aja ngejelasin kayak lagi dengerin ini ya acara di radio? Nah, kan soalnya setiap orang itu punya bidangnya masing-masing. Nah, kalau misalnya nih contoh kita sakit, pasti kan kita tanyanya sama dokter, beli obat sama apotik. Nggak mungkin dong tanyanya sama misalnya anak perhotelan atau tanyanya sama arsitek, kan nggak mungkin. Nah, jadi makanya kita harus tanya langsung sama ahlinya supaya tuh nggak terbawa arus pemberitaan yang nggak bener dan nggak jelas gitu. Ko Ardi udah Ya, standby malam kah? Talia. Udah standby kita. Ko Ardi Ya, malam Talia, malam semuanya. udah ya, oke. Halo Ko Ardi, Halo Talia, apa kabar kok? kabar baik, luar biasa, dahsyat. Gimana semuanya, sehat ya? Puji Kabar Tuhan baik juga ya. sehat. Iya. Amin. Iya. Ko Ardi mau perkenalkan diri secara pribadi dulu? Oke, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya di malam minggu ini bersama Miko.id, teman-teman. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, nama saya Ardi Sutanto, saya salah satu co-founder dari Miko.id. Nah, di Miko.id ini saya selaku konsultan untuk bisnis, investasi, maupun konsultan untuk asuransi. Nah, berkaitan dengan profesi pekerjaan saya tersebut, saya sering menerima konsultasi-konsultasi asuransi dari berbagai macam merek perusahaan ya teman-teman, nggak dari satu aja, tapi banyak. Kemudian saya juga menangani membantu nasabah di luar sana untuk masalah klaim ya teman-teman. Dan sama klaimnya juga dari berbagai perusahaan asuransi, jadi nggak cuma satu perusahaan. Ya, sekian teman-teman perkenalan dari saya. Enjoy acara ya teman-teman. Thank you. Oke, kalau gitu kita masuk nih Iya, ke oke. materi aja ya, Ko Ardi. Ya, oke. Jadi selama beberapa hari ini aku nih ada juga terima berita-berita bahwa katanya yang namanya pemerintah itu kan ada beberapa rumah sakit rujukan. Ada yang Betul, memang rumah sakit swasta, ada betul, juga yang rumah sakit pemerintah, terus betul. ada juga yang Wisma Atlet. Ya, Nah, tapi kabar dan beritanya nih ada beberapa rumah sakit swasta. Nah, ini salah satunya udah kebongkar duluan. Salah satunya adalah MMC. Dia udah buka menerima pasien COVID-19 dari mulai betul sekali. screening, terus isolasi, terus juga sampai ke perawatan juga dia udah bisa terima. Nah, ini kalau Ko Betul. Ardi bisa jelasin atau sharing dikit,
apa nih bedanya rumah sakit swasta sama yang memang rumah sakit pemerintah atau swasta rujukan dari pemerintah? Oke, coba saya jelaskan sedikit teman-teman ya. Kalau untuk rumah sakit swasta itu yang baru membuka untuk kamar perawatan untuk penyakit COVID ini, dia itu sebenarnya sama persis seperti sakit-sakit pada umumnya. Jadi kamarnya itu ada kelas 1, ada VIP, ada super VIP, ada deluxe, sama lah seperti itu. Cuman bedanya kalau misalkan teman-teman di luar sana, misalkan ada yang kena COVID, dia lari ke swasta. Dan rumah sakit itu tidak menangani COVID, dia akan dirujuk ke rumah sakit rujukan pemerintah. Gitu. Andai kata rumah sakit rujukan pemerintah dirujuk ke Wisma Atlet, pasti itu harus masuk ke rumah sakit darurat di Wisma Atlet. Nah, karena Jakarta itu kan bisa dibilang termasuk salah satu yang tertinggi ya di antara kota-kota besar lainnya di Indonesia. Nah, kalau saya lihat mengandalkan dari rumah sakit pemerintah pun kayaknya juga agak berat. Nah, sekarang ini kan sudah ada rumah sakit swasta yang mau nampung untuk penyakit COVID. Salah satunya yang tadi Talia sebutkan MMC. Nah, itu menurut saya malah bisa membantu gitu. Dan saya rasa sih nggak cuma MMC, ada beberapa rumah sakit lainnya. Boleh nggak Talia saya sebutin? Boleh, boleh. Ya, salah satunya Mayapada di Jakarta Selatan, kemudian ada Siloam Kelapa II, ya contohnya seperti itu. Hmm. Ada satu lagi Mitra kalau nggak salah di Kerawang ya, kalau nggak salah di situ. Mm-mm. Nah itu swasta kan minimal dia udah campur tangan dan maulah gitu, karena waktu awal-awal COVID itu berkembang, ada pengalaman dari tim kita, tim saya, itu yang nasabahnya itu ditolak. Hmm. Ditolak di rumah sakit swasta, salah satu rumah sakit swasta, saya nggak mau sebut namanya, dia lari ke RSPAD, nah ini nggak apa-apa ya, karena kan rumah sakit rujukan. Nah, rumah sakit RSPAD penuh, akhirnya lari ke Persahabatan. Gitu. Nah, artinya apa? Di sini swasta pada saat itu belum mau nampung. Nah, sekarang kabar baiknya ada beberapa yang udah bisa bantu lah untuk penyakit COVID, jadi lebih banyak nyawa yang bisa dibantu. Ya, sekian Talia. Ya, emang bener sih yang namanya COVID-19 itu setiap hari bertambahnya tambah lama tambah banyak ya. Kayak Iya, hari betul. ini nih barusan aku lagi ngeliat per hari ini nih sampai jam 7:25 kasus yang positif itu nambah 325. Jadi Betul banget totalnya Talia. yang terkonfirmasi positif ada 6.248. Betul. Nah, kebanyakan juga yang memang beberapa kabar lah dari tenaga medis, mereka banyak bilang seharusnya masih lebih banyak lagi nih yang sebenarnya positif. Cuman memang mungkin nggak menunjukkan ada simptoms apa-apa. Terus katanya ada juga yang bilang, ya karena memang rapid test ini kan baru ada sekarang-sekarang ini ya. Jadi mungkin Ya. dia memang belum pernah ngecek aja. Terus kalau boleh Ko Ardi juga sharing nih, mengenai tadi kan ada bahas tentang rumah sakit swasta yang memang Ya. sekarang udah terima. Ya. Nah itu jadi regulasinya tetap pemerintah yang cover meskipun bukan rujukan atau bagaimana? Nah, sebenarnya kalau orang itu udah terdiagnosa COVID, kemudian dia lari nih, dia tahu gejalanya demam, sakit tenggorok ya seperti itu ya, batuk berminggu-minggu ya, leher tenggorok kering. Nah, dia udah merasa punya gejala seperti itu. Kalau dia lari ke rumah sakit yang biasa saja, yang swastanya tidak menangani COVID, tentu pasti akan dilarikan ke rujukan pemerintah. Tapi kalau dia larinya ke rumah sakit yang sudah menangani COVID, itu udah pasti prosedurnya kan dia lari ke UGD. Dari UGD dicek segala macam, pasti ada ronsen paru, ronsen itu, dan harganya bisa dibilang nggak murah loh itu. Nah, dia akan bisa dirawat di rumah sakit yang memang sudah menangani COVID sampai sembuh. Karena di rumah sakit swasta itu kan
yang sudah mengurusi COVID itu udah apa namanya, udah punya ruang isolasi sendiri. Contohnya di Mayapada lantai 11 dia udah buka ruang isolasi. Kemudian kalau di MMC ada 2 lantai, lantai 4 dan lantai 5 dia udah buka untuk ruang isolasi. Begitu. Kalau untuk pembayarannya tetap di-cover sama pemerintah? Meskipun bukan di rumah Nah, sakit yang rujukan? pembayarannya itu nih, bocoran aja ya buat teman-teman. Sekali lagi boleh nggak saya kasih informasi aja, boleh nggak saya kasih range harga di rumah sakit tersebut, biar teman-teman tahu dulu nih. Oke, Boleh, boleh nggak saya buka? Kordi. Ini Boleh nggak? kebetulan tadi kita sambil lagi ngomong, makanya kan aku ada buka data berapa yang positif. Tadi ini tim IT Iya, di sebelah sambil cari ini heeh, harga-harga memang rumah sakit swasta yang iya. sudah konfirmasi mereka memang terima. Ya, nih ya, di Nah, Mayapada aja kalau untuk di MMC nih ya, kita iya. lihat. Nah ini datanya bener, lantai lantai 4 dan 5 yang tadi saya bilang ya. Lantai 5 aja startnya kalau dari UGD kita masuk nih, itu udah 405.000 dan hanya maksimal 2 jam. Kemudian udah pasti dia tuh masuk isolasi. Nah, isolasi yang tadi saya bilang, sama kamar-kamarnya tuh macam-macam. Ada kelas 1, VIP besar, isolasi, reguler, ya seperti itu kurang lebih. Nah, harganya teman-teman juga bisa lihat ya di layar, memang itu betul. Dan ini memang benar di MMC seperti itu. Harga kamarnya memang lebih mahal daripada kamar pada saat kita rawat inap biasa. Untuk sakit COVID ini lebih mahal. Oke. Nah, ini juga ada apa nih? Mitra keluarga pakai screening ya. Udah Ya, mulai betul. ada. Sudah mulai ada. Ini dari Rumah Sakit Medistra. Nah, ini teman-teman boleh lihat ya, untuk biaya pemeriksaannya aja nih, dari rapid, kemudian screening, terus kemudian apalagi nih, CT scan toraks, ya, Di sini harganya itu bisa minimal udah bedanya jauh ya? jauh sekali, Antara rumah sakit yang satu jauh dan yang sekali. satunya. Betul, karena kan masing-masing memang punya ya regulasi sendiri, atau ya bisa dibilang tiap rumah sakit mungkin ada kelas-kelasnya lah ya, seperti itu. Nah, kalau ditanya, tadi menjawab pertanyaan Thalia, siapa yang bayar? Ya tentunya memang ada ketentuan, ada kebijakan ya dari pemerintah, memang ada yang ditanggung. Tapi pada prakteknya, tapi bukan saya yang jelasin, mungkin nanti di next day ya. Di luar ini kita bicara, untuk biasanya sih untuk soal kayak begini, pasti biar gimana pun kita yang nanggung, pribadi dari duit kita yang nanggung, gitu. Nah, kenapa waktu saya coba berbincang dengan salah satu rumah sakit, kalau untuk penyakit COVID, mereka itu mensyaratkan pasien yang mau masuk untuk dirawat karena COVID, salah satu persyaratannya mereka itu harus punya asuransi. Itu yang mereka mau, diutamakan seperti itu. Kenapa bisa begitu, Ko Ardi? Ya, karena Harus ini. nah, pertama karena apa? Untuk kamarnya sendiri kita lihat per hari udah berapa. Lalu kalau yang saya dapat bocoran ya di salah satu rumah sakit Jakarta Selatan, yang tadi saya bilang itu untuk obat-obatannya per hari aja 6,9 juta. Dia minta deposit itu sekitar 53 dulu. Nah, sekarang di kondisi saat ini nih, orang lagi pada nggak ada omset karena kan toko pada tutup. Bener nggak? Kerja ada sebagian di PHK, dia kena COVID. Nah, kalau misalkan ternyata dia masuk swasta dan nggak ada yang bayarin, gimana? Kan cash flow rumah sakit juga harus muter. Bener nggak? Betul, betul. Jadi mau nggak mau ya, dia mau dong, rumah sakit juga perlu cash buat operasional. Dia mau dong, siapa yang jamin nih kalau amit-amit ada pasien yang kena COVID. Seperti itu.
Oke, berarti bicara mengenai asuransi. Nah, yang kita tahu kan perusahaan asuransi di Indonesia banyak nih. Ya. Tapi apakah semuanya memang sudah bilang dia mengcover COVID? Nah, yang saya tahu ada 11 perusahaan yang memang udah confirm dia menanggung COVID. Boleh nggak saya sebutin, Talia? Biar Boleh banget. informasi buat teman-teman. Ya, teman-teman tolong perhatikan 11 perusahaan yang mengcover COVID. Pertama, Prudential, Aksa Mandiri, Manulife, Mega Insurance, Generali, AIA, kemudian ada Tokyo Marine, Sun Life, FWD, Car Life Insurance, dan terakhir adalah Allianz. Itu 11 perusahaan yang sampai hari ini confirm untuk menanggung COVID. Oke, berarti bicara soal kepunyaan asuransi, rata-rata sih orang pasti udah punya sih harusnya. Atau Iya. minimal dia dapat dari perusahaan tempat dia kerja. Iya. Berarti kalau nggak termasuk dalam 11 yang daftar yang tadi, berarti bisa dibilang ya udah otomatis harus keluar dari kantong sendiri dong ya? Mohon maaf, iya, saya berani katakan ya harus keluar dari kantong sendiri. Gitu. Betul, karena kan permasalahannya si COVID-19 ini kalau symptoms-nya udah berat banget, terus ternyata memang ke rumah sakit, rujukan pemerintah benar-benar penuh dan nggak bisa terima, ya kita sih harusnya benar bersyukur dengan adanya beberapa rumah sakit swasta yang memang kalau kita lihat sih harganya betul mahal ya tadi. Betul. Tapi kalau misalnya nggak ada mereka, ya kita malah jadi lebih nggak ada pilihan. Iya, betul. Karena apa? Rumah sakit swasta mereka udah bersedia menampung, tapi mereka juga mau dong jaminannya kita juga bisa bayar mereka. Kan seperti itu. Ya kan? Betul, betul. Nah, lanjut nih, Ko Hardi. Ya. Perihal masalah, tadi kan sudah disebutin 11 perusahaan asuransi yang memang bisa mengcover. Ya. Kemudian kalau Ko Hardi bisa ceritain sedikit nih sama kita-kita. Ya. Sebenarnya kalau misalnya masalah punya asuransi, mungkin rata-rata orang kalau yang buka tabungan di bank, pasti sering tuh terima telepon dari telemarketing. Iya. Yang kadang lucunya gini, kalau di dalam rekening duitnya lagi nggak ada, itu nggak pernah ditelepon sama telemarketing. Tapi kalau giliran saldonya lagi ada, dia kayak tahu aja gitu, telepon gitu kan, nawarin. Iya. Terus udah gitu kita kayak cuma iya, oke, beli. Iya. Jadi ini rata-rata harusnya sih 95% orang punya. Iya. Nah, tapi permasalahannya asuransi seperti apa yang bisa cover atau memang yang penting punya udah pasti aman? Ya, oke, saya coba jelasin ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita kadang-kadang nih pada praktek di lapangan, kan banyak nih orang yang konsultasi sama saya mengenai asuransi. Saya iseng tanya, lu punya asuransi apa? Oh, gue udah banyak. Pada jawab begitu. Nah, kebanyakan yang saya ketemui, itu orang ngambil yang seperti Talia bilang, dari bank diteleponin, main iya aja, nggak tahu isinya apa. Padahal itu yang dia buang tiap bulan itu duit loh, bukan daun loh. Bener nggak? Tapi nggak tahu manfaatnya apa. Terus yang kedua, produknya apa? Asuransi itu jenisnya banyak. Ada asuransi yang dia beli, asuransi ternyata cuman proteksi kartu kredit shield, ada proteksi cuman rumah, mobil, atau cuman asuransi jiwa yang cover kalau meninggal, atau asuransi yang mengcover kalau dia itu kena sakit kritis, atau dia punya asuransi kantor yang tadi Talia bilang, atau rumah sakit, asuransi kesehatan yang sistemnya rumah sakit. Nah, rumah sakit pun juga macam-macam. Ada yang sistem plan. Tahu ya sistem plan? Yang plannya semalam 350, setahun dapat berapa hari. Dokter sekian, dokter spesialis sekian, obat-obatan sekian. Terus kalau ada operasi major, minor, intermediate, atau kompleks, dapat jatahnya sekian.
Itu yang sistem plan. Ada jatahnya, ada limitnya. Itu yang kesehatan rumah sakit sistem plan. Kemudian apalagi, ada yang sistemnya angus-angus nih, yang teman-teman harus hati-hati. Seperti apa yang angus? Tiap tahun diperpanjang. Tiap tahun diperpanjang. Oh ya, sorry, di sistem plan itu saya ada lupa jelasin. Kalau teman-teman ngambil 3 atau 5 tahun yang lalu, sampai hari ini plannya masih itu lagi, itu lagi, itu lagi. Sedangkan biaya rumah sakit kan naik terus, tergerus sama inflasi rumah sakit. Nah, teman-teman coba deh analisa. Teman-teman buang duit tiap bulan, amit-amit rumah sakitnya klaim itu terjadi, nomboknya akan besar nggak? Menurut saya banyak di antara kita, di teman-teman di luar sana ya saya bilang, itu banyak yang polisnya expired jadinya. Dia punya asuransi tapi nomboknya tetap gede. Ya itu sekilas tentang sistem plan. Lalu kemudian yang terjadi lagi adalah yang sistemnya itu yang tadi saya bilang perpanjang, yang hangus-hangus. Setahun perpanjang, sama seperti asuransi rumah atau asuransi mobil. Nah, memang dia preminya murah, teman-teman. Teman-teman kan suka yang murah, bener nggak? Orang-orang di luar sana, bukan teman-teman. Nah, cuman murahnya dia begini, teman-teman. Kenapa bisa murah? Karena tiap tahun itu dia sistemnya perpanjang. Jadi ketika dalam 1 tahun nasabah tidak ada klaim, tahun depan diperpanjang, maka ya premi murah. Tapi kalau dalam 1 tahun nih, nasabah ngeklaim sakitnya lumayan sering atau sakitnya berat, tahun depan gimana? Belum tentu dia mau terima atau mau terima dengan ekstra premi dan naiknya gila-gilaan, suka-suka dia. Dimanapun semua perusahaan asuransi itu seperti itu. Ya, saya ngomong terus terang nih teman-teman ya. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, ketika amit-amit udah sakit berat atau sering klaim, riwayat medisnya udah jelek, belum tentu mereka terima. Terus mau loncat ke perusahaan asuransi lain, kira-kira bisa diterima nggak? Agak berat, agak susah. Karena kan kita harus declare semua data. Bener nggak teman-teman? Betul. Nah, itu ibaratnya bahasa Betawinya nih ya saya ngomong. Itu seperti kawin kontrak. Kamu masih saya sayang, saya kawinin. Tapi kalau saya udah nggak sayang, sorry, saya tinggal, bye-bye, goodbye. Apapun kondisi kamu, itu yang namanya sistem kontrak. Nah, terus teman-teman banyak juga nih yang ngejawab, saya mah aman, saya jabatan saya tinggi, saya di kantor dapatnya bagus banget. Saya tanya balik sama teman-teman di luar sana, sampai berapa lama teman-teman akan kerja di kantor atau di perusahaan kalau nggak mau backup dari pribadi. Nah, taruhlah teman-teman akan sampai pensiun teman-teman, tapi ketika di saat pensiun, semua fasilitas dari kantor akan ditarik nggak? Pasti akan ditarik, teman-teman. Nah, apalagi kantor kan biasa mau yang murah. Bener nggak? Mana ada yang dia kasihnya yang, wah, luar biasa. Itu mungkin beberapa doang yang memang tangan kanan. Tapi kalau yang biasa-biasa, ya sama, yang sistem angus juga yang dikasih ujung-ujungnya. Atau pengalaman saya pernah kerja sebagai karyawan, ya ada perusahaan yang memang, ya udah, pokoknya kalau kamu masuk rumah sakit, ya udah tuh 10 juta buat kamu. Nah, itu saya pernah ngalamin tuh. Nah, akhirnya waktu itu, ini cerita sedikit, akhirnya memang saya nggak pernah pakai, dan saya nggak pernah ngeklaim, ya akhirnya uang itu boleh dicairin buat istri melahirkan, tuh boleh. Itu kebijakan perusahaan ya, balik lagi teman-teman ya. Tapi memang ada perusahaan yang memperlakukan seperti itu. Nah, terus kemudian yang yang itu kan tadi yang dari sisi perusahaan nih ya. Nah, teman-teman saya mau ingetin lagi, kondisi saat ini, kalau misalkan terkena COVID atau sakit yang lain deh, COVID aja datang nggak pakai permisi, totonya seluruh dunia kena, bener nggak teman-teman? Betul. Nah, apalagi sakit yang lain, datang nggak pakai permisi, nggak pakai ketok pintu, nggak ngelihat strata sosial. Nah, itu kita kalau kena amit-amit sakitnya berat, kalau dari perusahaan gimana mau bayarin nggak? Zaman sekarang nih, dengan kondisi sekarang saat ini aja tidak di PHK aja udah bagus. Bener nggak?
Nah, itu sekilas teman-teman, kalau misalkan untuk asuransi kantor, yang merasa nyaman dengan asuransi kantor. Nah, yang terakhir nih, ini yang baru aja, lagi hot-hotnya juga. Nah, teman-teman mungkin beberapa hari ini menerima WA lah ya, bukan SMS, WA, bahwa ada perusahaan asuransi yang mengcover COVID dengan bebas premi. Ada nggak teman-teman terima WA-nya begitu? Sorry, saya nggak bisa sebut merek, dan saya nggak bisa sebut pihak ketiganya yang membiayai itu, tapi teman-teman pasti tahu lah. Nah, hati-hati teman-teman, dia hanya mengcover misalkan 30 juta untuk penyakit COVID. Kan tadi saya udah sebutin, rawat inapnya aja sehari berapa, obat-obatannya berapa, dan kabar kurang baiknya ya di cover hanya sampai 30 April. Yang di cover 10 jutanya itu, saya sebut nominal nggak apa-apa ya, itu sampai 6 bulan ke depan. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, itu seperti dulu OVO. Kalau OVO kan nggak apa-apa, OVO kan cashback-nya makanan, bener nggak? Yang kita makan atau transport. Kalau ini kan disubsidinya ya ke salah satu perusahaan asuransi itu. Jadi daripada dia, mungkin ya, ini analisa saya, mungkin daripada dia buang ke iklan, ke media elektronik atau cetak, ya udah, lagi boomingnya COVID, ya udah dia hajar aja, digandeng satu perusahaan asuransi. Nah, hati-hati tuh, banyak juga yang nyaman dengan, wah udah gue pakai itu aja. Nah, hati-hati. Ya, di cover cuma 30 juta. Sakit COVID berapa duit? Ya. Nah, terus kemudian yang lagi ngetren saat ini nih, yang biaya rumah sakit itu dibayar sesuai tagihan. Nah, teman-teman pasti kurang lebih udah sering denger lah, atau banyak teman-temannya yang udah nawarin, lu ambil sama gue, misalkan begitu. Ini gue punya asuransi, sekarang dibayar sesuai tagihan. Betul, memang ada produk asuransi yang seperti itu, dibayar sesuai tagihan. Gitu. Dan untuk yang program sesuai tagihan itu, dia melihat wilayahnya, teman-teman. Ada yang mengcover hanya Indonesia, atau Indonesia dan atau Asia, Asia di luar Singapura, Jepang, Hong Kong, atau seluruh Asia, seluruh dunia kecuali Amerika, atau seluruh Amerika, seluruh dunia. Nah, itu semua balik lagi tergantung budget teman-teman, dan tiap plan yang tadi saya sebutkan, tiap negara itu ada limitnya masing-masing, dan memang itu dibayar sesuai tagihan. Jadi kalau saya bilang produk itu ya yang paling sesuai saat ini ya itu, karena anti inflasi menurut saya, limitnya juga lumayan kok, dan ada boosternya juga, gitu. Ya kurang Oke, lebih begitu tadi ya. thank you banget, Ko Ardi. Jawabannya sangat lengkap banget. Soalnya kan kita tahulah di masa-masa sekarang ini ada banyak orang yang merasa membayar asuransi itu kan menjadi sebuah pengeluaran ekstra. Ya. Mungkin ada juga yang mulai berpikir, apa gua tutup-tutupin aja dulu deh polisinya. Ya. Ntar kalau udah seperti normal baru bayar lagi. Nah, kalau kayak sekarang nih denger informasi dari Ko Ardi, ya pilih-pilih aja mana memang yang asuransi dibutuhkan, diperlukan, yang mana enggak. Karena suka Ya, nggak suka, kita tetap harus butuh. betul. Amit-amit sih, tapi kan takutnya kalau sampai memang terpapar, karena kan ada berita yang ibu rumah tangga nggak pernah pergi keluar sama sekali, terus tiba-tiba dia positif COVID, itu dia dapatnya karena dia belanja sayur sama tukang sayur. Jadi si Ya. tukang sayur itu yang jadi carrier COVID. Ya. Ada juga yang anak muda, cowok, gara-gara pergi ke supermarket sekali, habis itu langsung positif COVID. Ya. Jadi benar-benar nggak ada yang tahu, jadi ya kayak sedia payung sebelum hujan aja ya. Betul. Cuma tinggal dilihat, kalau tadi dengar penjelasan Ko Ardi, berarti yang sistem plan itu takutnya sudah tidak valid. Betul, Karena sudah expired. kita lihat tadi harga-harganya mahal tuh ya, kamar Iya, isolasi dan kawan-kawan. betul. Terus ada berita yang bilang katanya biaya APD itu kita yang bayar. Benar Ko Betul, Ardi? Talia.
Betul. Jadi APD kalau dia itu masih di ruang isolasi mungkin sehari itu bisa ganti sekitar 4, 5, 6 kali lah. Hmm. Ini yang info saya terima. Nah, kalau udah masuk ICU, sorry, APD itu nggak main-main. Sehari 12 kali mah mau ganti. Gitu. Iya. Nah, itu jangan main-main. Biaya APD itu berapa? Itu tiap hari loh. Betul, betul. Iya, jadi saya cuma mau pesan sama teman-teman yang udah punya polis, tolong direview lagi polisnya. Jangan sampai amit-amit kalau kepake, ya mudah-mudahan sih kita juga berharap nggak bakal mau, Sehat-sehat aja. bener nggak, sehat-sehat aja. Cuma namanya musibah mana ada sih yang tahu, bener nggak ada yang datang permisi ke pintu. Saya mau kenain kamu COVID ya kan nggak ada yang begitu. Kena mah kena aja kan begitu ya nggak? Betul. Nah, tolong dilihat lagi buku polisnya, direview. Nah, kira-kira manfaatnya apa yang saya punya? Nah, apakah yang tadi saya sebutin tuh, jiwa kesehatan, rumah sakit, coba dilihat lagi. Kalau rumah sakitnya udah ada, coba memenuhi nggak dengan kondisi sekarang. Nah, itu bagi yang udah punya. Yang belum punya, sorry saya harus ngomong, harus punya. Jangan sampai amit-amit udah kejadian, baru nyari. Wah, itu udah telat. Telat. Yang kesian siapa? Keluarga kita. Di saat sekarang mau jual aset nggak gampang loh. Orang semua lagi pada stuck. Terus kemudian gimana? Lagi usaha juga lagi pada down semua, lagi pada turun, nggak ada. Yang usahanya itu lagi naik berat, semuanya lagi pada turun. Mau minjem uang, siapa yang mau minjemin? Dibantu. Dari informasi yang aku terima Ya. terakhir itu, leasing aja udah nggak terima kredit. Nah, itu dia. Gitu. Kenapa kita nggak mengalihkan resiko kita gitu? Jangan ditanggung sendiri. Biarlah kita punya income atau hasil usaha atau tabungan ya memang dipakai. Buat apa? Buat biaya hidup saat sekarang ini. Jangan dibuat bayar rumah sakit rugi. Yang untung mah rumah sakit jadinya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat tuh tadi barusan bayar salah satu klaim kita tuh kena COVID itu sekitar tadi berapa 140 jutaan ya. Kurang lebih segitu teman-teman. Itu nggak bohong, itu bener. Itu nyata adanya. Ya teman-teman saya kuatin teman-teman review lagi. Yang belum punya jangan bilang kondisi lagi sepi. Asuransi itu memang memaksa, saya terus terang saya ngomong, tapi nggak boleh memberatkan. Teman-teman ambil aja yang sesuai kemampuan teman-teman dulu. Minimal ya harus punya dulu. Gitu. Tapi kalau yang udah ngambil, jangan sampai mubasir. Harusnya dilihat-lihat lagi. Mana yang bisa kepake, mana yang enggak. Supaya teman-teman juga efisien untuk pengeluarannya. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, Ko Ardi, satu pertanyaan terakhir nih Ya. dari aku mungkin yang mengenai masalah asuransi. Jadi memang kemarin ada info-info dari teman yang memang dia main di dunia asuransi. Dia ada bilang sama aku, katanya kalau misalnya orang sampai udah kena COVID-19, kalau aku sih udah tahu kalau memang orang yang memang sudah kena sakit berat banget, memang kan udah nggak bisa ambil ataupun upgrade. Ya. Nah, katanya dia nih kalau sampai kena COVID-19 juga katanya sama. Nggak bisa ngambil baru dan nggak bisa upgrade juga. Bener itu, Ko Ardi? Betul. Nah, ada memang dokter, salah satu di tim saya ada yang dokter, dia ngomong, orang kalau kena COVID itu paru-parunya pasti udah, sorry deh, udah rusak lah, bisa dibilang begitu. Selamat aja bagus, gitu kan. Nah, sedangkan pada saat dia mau ngajuin asuransi atau mau upgrade, kan kondisi terakhir dia pernah masuk rumah sakit tetap harus kita declare lagi. Ya. Nah, saya cuma mau bilang sama teman-teman, dalam dunia asuransi nih kaitannya, ada 4 hal. Dalam asuransi, kenapa klaim nggak diganti? Kenapa sering masuk koran? Pertama, terjadi kebohongan di awal. Artinya dia pernah ngeklaim di rumah sakit, tapi ketika ngajuin, dia nggak pernah ngomong. Atau pada saat upgrade, dia nggak pernah bilang. Yang tadi kaitannya sama kasus yang tadi. Yang kedua, produknya dibeli nggak? Jangan-jangan cuman ho-ho,
ngambil sama teman karena nggak enak hati, cuman dikasih jiwa doang karena mau yang murah. Ketika masuk rumah sakit, minta dibayar ya nggak bisa. Yang ketiga, terlibat tindak kejahatan. Artinya apa? Naik motor, nggak pakai helm, kecelakaan, nggak diganti, marah-marah. Padahal kan nggak pakai helm itu melanggar hukum. Bener nggak? Gitu. Betul, betul. Ya. Oke, Ko Ardi, satu pertanyaan terakhir deh. Ya. Ada titipan pertanyaan dari temen. Ini di WhatsApp. Katanya dia mau tanya, apakah BPJS itu kan termasuk asuransi? Apakah dia Betul. meng-cover COVID? Betul, dia BPJS itu meng-cover. Tapi pertanyaan saya, kalau kasusnya urgent, mau pakai BPJS, sabar nunggu nggak? Kondisi kita kuat nggak buat nahan kondisi yang lagi kepayahan menahan sakit? Nah, mau nunggu pakai BPJS. Saya sih pernah menangani kasus nasabah dia pakai BPJS, ya waktu itu kejadiannya patah tulang. Bukan sakit COVID, dia patah tulang. Ya udah harus sabar ngantrinya, apalagi COVID yang lagi mendunia sekarang ini. Siap-siap. Kalau mau sabar dan bisa tahan kondisi badannya ya monggo. Tapi kalau saat ini sedang nyawa terancam karena COVID ya saya lebih prefer kalau udah ada swasta ya kenapa nggak swasta? Karena pemerintah sendiri juga bisa dibilang kan rumah sakit rujukannya juga penuh. Iya. Udah gitu yang agak lumayan bikin takutnya, katanya COVID ini adalah penyakit yang menyerangnya tuh orang-orang menengah ke atas, yang mana katanya minimal bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri lah. Karena kan katanya memang awalnya orang-orang itu banyak tertular karena yang pulang dari negara yang zona merah. Ya. Jadi kayaknya sih BPJS nggak mungkin dia mau pakai. Betul. Kenapa? Biar gimana kalau orang menengah ke atas ya sorry ngomong, ya memang kalau dia itu terjadi kena COVID, bisa dibilang kan orang yang kena COVID nggak cuman ngomong menengah ke atas. Ya kalau bisa kan ruangannya steril, maunya sendiri. Apa dia mau rame-rame kayak di kelas bangsal begitu? Penyembuhannya tentu lebih lama dan nih beban mental. Lihat sebelahnya meninggal, lihat sebelahnya lagi besok meninggal. Nah, orang biasanya itu kena COVID meninggal tuh karena tekanan mentalnya nggak kuat. Itu yang terjadi. Lihat sebelahnya lagi, oh dia meninggal kemarin. Oh ini meninggal lusa lalu, misalkan begitu. Nah biar gimana orang kan butuh tenang. Gitu. Iya. Oke, thank you banget Ko Ardi atas waktunya dan informasi mau share ini sama kita-kita. Pertanyaan aku sampai situ aja. Dari di kolom komentar sih aku lihat belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan ya? Iya, cuman nanti di akhir kalau misalnya memang ada yang tanya, nanti Ko Ardi join lagi ya. Boleh. Kita lanjut ke materi berikutnya dulu. Iya. Ya, thank you ya Ko Ardi. Sama-sama, thank you. Oke, kita lanjut share screen. Ini sabar ya, karena pakai 2 device yang berbeda, jadi agak-agak nge-lag. Oke, jadi lanjut ke topik berikutnya nih. Nah, jadi ini nih yang banyak beredar di WhatsApp grup lah ya, kurang lebih. Mengenai daya perkiraan rawat inap karena si COVID-19. Jadi ternyata memang meskipun di rumah sakit rujukan pemerintah yang di swasta, salah satu yang paling dekat di daerah-daerah rumah aku kebetulan di Siloam Kelapa II, itu kan dia rumah sakit swasta tapi memang dirujuk sama pemerintah. Tapi ternyata ada beberapa biaya yang tidak di-cover sama pemerintah. Gitu, kalau misalnya di rumah sakit swasta. Nah, ini contoh yang memang banyak beredar nih
di WhatsApp grup yang kebetulan mampirlah di WhatsApp aku. Kemudian aku save dan aku masukin ke sini. Nah, kalau yang ini nih kejadiannya dia di cover sama perusahaan asuransi. Cuma perusahaan asuransinya ini di blur karena di sini kan kita nggak jualan asuransi. Kita hanya memberikan informasi. Nah, ini terlihat bahwa ada tagihan sebesar 106 juta. Ini bukan kacang hijau ataupun omset toko, apalagi komisi kita, apalagi gaji. Tapi ternyata ada tagihan sebesar 106 juta. Padahal mungkin kita berpikir aman nih COVID-19 memang di cover sama pemerintah. Tapi ternyata up-nya begitu, misalnya kita ngomong deh, orangnya survive, dia sembuh. Tapi ternyata tetap ada tagihan loh yang harus dibayar. Gitu. Nah, ini kebetulan memang dia di cover nih akhirnya excess claim-nya sama asuransi. Jadi memang yang tadi Kohardi ada jelasin sedikit mengenai asuransi, ya memang paling aman sih kalau misalnya dibayar sesuai tagihan itu ya tadi. Nah, kalau yang ini dia total dibayar nama asuransi 105. Jadi totalnya dia masih perlu nombok lagi 1 juta. Begitu. Nah, kalau ini harusnya bisa keluar yang... Nah, kalau yang ini, yang tadi ada sempat Koardi memang bilang juga ya, salah satu rumah sakit swasta yang terima. Ini rumah sakit Mayapada di Jakarta Selatan. Ini adalah contoh kasus orang yang memang nggak pakai asuransi. Ternyata benar, dia juga ditagih sebesar 148 juta. Tuh, ada harga rawat inap dengan biaya khusus atau ekstra biaya dan ruangan isolasi yang lebih nyaman. Total perkiraan biaya 14 hari. Jadi ternyata tagihan 148 juta ini si pasiennya cuma nginep 14 hari. Gitu. Oke, nah kalau ini kan dari tadi kita cerita mengenai kasus-kasus ini. Ada excess claim sebesar ratusan juta yang memang harus dibayar nih. Nah, kita coba yuk tanya langsung sama memang salah satu narasumber yang dia mengalami secara langsung nih. Ada salah satu temennya yang memang terkena COVID-19, sempat masuk rumah sakit dan dirawat, kemudian keluar biaya yang harus ditanggung. Nah, yang akan sharing hari ini ada Tante Yanti Kunsanto. Sudah hadirkah Tante Yanti? Mencari Tante Yanti. Di-unmute dulu. Halo Tante. Ya, ya. Nah. Halo. Malam gimana kali ya. Tante? Boleh sharing-sharing dikit nih sama kita. Oke. Yang benar-benar malam terjadi. Semuanya ya. Oke, iya. Thank you buat kesempatannya, Talia. Selamat malam buat semuanya juga. Ini kebetulan memang aku cuma sebetulnya kemarin sempat sharing dan ini mau dikonfirmasi lagi dengan ada surat-surat edaran segala macam yang kebetulan memang kalau aku itu ngalamin ngurusin temanku sendiri gitu. Betul apa yang tadi Ardi udah jelasin apa semua, terus juga bukti-bukti klaim yang beredar di IG segala macam itu malah belum seberapa. Sedangkan aku ngurus kebetulan teman gereja ya, teman gereja kami yang sampai sekarang masih belum keluar itu sudah hampir mau sebulan. Per hari ini aja sudah 380 juta lebih tagihan dari rumah sakit yang rujukan. Sedangkan harusnya kan itu kemarin beritanya tuh kan harusnya ditanggung pemerintah. Ya bukan menyalahkan atau apa. Memang secara kalau yang rumah sakit swasta, rujukan swasta gitu, kan mungkin nggak langsung ke-detect laporan masuk ke pemerintah atau apapun gitu. Yang pada dasarnya tuh begitu sampai di lapangan kenyataannya tuh udah bertolak belakang. Hari demi hari tagihan masuk terus.
Kalau yang seperti teman saya ngalamin, dia itu cuma dapat coveran dari asuransi, kebetulan dia itu dosen, jadi dapat dari universitasnya itu cuma 39,9 juta yang bisa dibayarkan dari asuransi yang di perusahaannya, kan, yang di universitasnya. Anggaplah 40 juta. Sedangkan tagihan per tanggal hari ini aja sudah 380 juta lebih. Nah, itu kebetulan dia juga nggak punya asuransi pribadi. Yang ada itu pihak keluarga, terutama istrinya dengan anak 3, itu tiap hari udah stresnya tuh bukan stres cuma liatin suaminya nih bisa survive atau enggak, bisa keluar enggak nih dari ruang ICU atau enggak, gitu kan. Bisa balik enggak ke keluarga, itu yang tiap hari yang udah cuma kita aja bisa ngerasain gitu loh, ngerasain apa, struggle-nya mereka, sedihnya, apa segala macam. Bisa nggak tuh anak-anaknya yang tiap hari juga nangis-nangis terus, papa pulang nggak gitu. Tapi itu di luar itu tuh ada tagihan terus jalan tiap hari. Sampai per tanggal hari ini udah 380 juta lebih. Mau bayar pakai apa gitu loh. Dengan kondisi yang nggak siap sama sekali keuangan mereka gitu kan. Ya memang ada pihak-pihak ketiga, pokoknya kita gerebekan paling yang bisa bantu akan bantu. Siapapun gitu, udah ada beberapa pihak tuh mau turun tangan bantu. Tapi tetap nggak akan ketutup semua. Segitu besar. Nah, terus teman satu lagi, rumah sakitnya kebetulan beda, dan itu rumah sakit rujukan juga. Dia nginep, udah masuk ICU segala macam, itu udah keluar sekitar nggak sampai 2 minggu. Tagihannya tertagih 78 juta. 78 juta kebetulan kalau yang si ibu ini ada asuransi. Ini lagi diproses klaimannya gitu loh. Kita ini juga baru lagi sambil jalan, entah bisa keluar apa enggak, tapi harusnya keluarlah kalau asuransi kan. Ya, jadi mereka kita ada satu lagi yang suaminya malah meninggal, terus anaknya 3, istri 1 itu dimasukin langsung ke Wisma Atlet. Itu Wisma Atlet kan juga rujukan. Nah, itu tetap aja pada dasarnya begitu keluar ada satu anaknya yang agak cukup lama di situ, itu ada tagihan juga. Memang nggak seberapa. Nah, tapi si suami ini kan sampai meninggal nih. Itu biaya penguburan segala macam tetap keluar sendiri. Jadi statement yang memang harusnya di-cover pemerintah atau apapun gitu kan, ya kita juga harus maklumin, pemerintah juga dengan segini banyak pasien COVID di Indonesia, mereka sendiri juga udah keteteran. Yang terutama masuknya ke rumah sakit rujukan, swasta rujukan itu nggak segampang dan secepat itu untuk kedetek, untuk sampai misalkan mereka dari pemerintah turun tangan untuk cover. Kalau kita nggak siap secara insurance, silakan. 380 juta sekian sampai per hari ini, orangnya pun belum pulang. Itu udah pasang ventilator, segala macam bla bla bla, semua tiap hari jalan. Dan karena mereka tahu itu nggak ada asuransi, dikit-dikit ditagih. Bayangin deh yang jadi keluarganya. Ya kita aja juga lihatnya udah nggak tega rasanya. Karena mereka nggak siap sama sekali. Jadi jangan main-main lah. Kita ini dalam kondisi COVID yang mendunia ini betul-betul tuh satu pembelajaran untuk kita aware ya dengan asuransi gitu loh. Kita dibilang ada seandainya dengan BPJS kah, atau dari kantor kah, atau dari perusahaan yang tempat kerja segala macam gitu, mereka cover pun nggak akan bisa full. Mau nggak mau lindunginlah gitu kesehatan kita sendiri, keluarga sendiri dengan asuransi yang kita bisa sebisanya kita gitu loh. Berapapun angkanya, mau bisa premi yang cuma bisa plan atau yang bisa unlimited, itu ya udah menurut kantong masing-masing lah. Tapi kerjain deh. Jangan sampai main-main lagi dalam kondisi sekarang. Siapa yang nyangka cuma dalam sebulanan ini tuh dunia habis sama COVID. Betul.
Jangankan itu sebelumnya, jangan cerita COVID lagi deh, apa kanker. Dunia juga kena kanker semua kok. Mama saya aja 2018 kena cancer, 1M lebih nggak? 1M lebih. Jangan main-main gitu loh. Ya itu makanya sampai sekarang pun kita tuh kalau ada cerita yang teman kita tuh masih rasanya, wah benar-benar kitanya pun ikut struggle gitu loh. Makanya kenapa saya juga mau sharing gitu, benar-benar jangan main-main deh sama asuransi. Karena itu biaya tuh angka-angka yang lebih menakutkan daripada si sakitnya itu sendiri. Betul. Ya itu. Berarti sorry nih Tante kalau misalnya aku tanya lagi, mau memastikan lah. Berarti semasa teman Tante yang memang masih dirawat sampai hari ini, itu benar-benar sedikit misalnya di tagihan tertentu kemudian diminta untuk dibayar dulu sebagian bilnya, begitu maksudnya? Iya, ada beberapa karena dari rumah sakit mungkin tahu bahwa mereka ini nggak siap asuransi. Ada cuma sebagian kecil gitu. Dan angka 40 juta yang bisa yang diturunin dari perusahaan atau dari tempat dia kerja gitu, kan sebentar aja habis. Orang cuma 40 juta kok. Iya. Nah, sedangkan mereka mungkin khawatir, pihak rumah sakit juga khawatir. Ini terbayar nggak nih biaya yang udah hampir sebulan? Sampai sekarang pun belum keluar gitu kan. Alat-alat segala macam tuh gantian terpasang ini itu gitu kan. Ya rumah sakit juga secara rumah sakit kita juga ngerti lah, mereka juga khawatir biaya terbayarkan apa enggak gitu. Jadi ada beberapa kali minta tolong ditransfer dulu, tutupin dulu walaupun nggak full gitu kan. Ya seperti itu. Betul. Thank you banget nih Tante. Iya. Udah mau sharing sama kita semua. Nah, ini yang kemarin Tante ada kirim percakapan nih kan, maksudnya biar yang nonton kita lagi ngobrol nih bener-bener maksudnya ini bukannya kita lagi drama seri Korea nih, cerita yang menyedihkan tadi itu. Jadi teman-teman bisa baca sendiri di sini yang nonton bahwa yang di cover itu berapa, eksesnya berapa. Tuh, ada tulisnya juga sampai Jumat itu 366 juta ya. Betul. Tapi di sini mau minta mengajukan diskon. Betul ya Tante? Iya, itu maksudnya minta keringanan lah gitu loh, karena mereka nggak siap gitu dengan angka segitu besar. Dan memang kebetulan memang ada orang yang akan bantu, ada pihak yang ketiga yang bisa bantu untuk minta pengurangan dari si rumah sakitnya. Semoga aja itu bisa dapat, semoga aja. Tapi sediskon-diskonnya juga sekurang-kurangnya, ya mungkin nggak bisa besar lah angkanya kali ya. Yang mana tetap aja uang besar yang harus ya, Tante? Nggak mungkin namanya apa rumah sakit kan. Betul. Jadi aku bikin nama hari ini berarti bener ya, mau orang yang kena COVID-19 itu meninggal ataupun dia survive, ya nggak ada yang tahu nih kalau misalnya memang nggak siap, kalau misalnya sampai kena, akan tetap ada bill yang harus dibayar juga ternyata. Iya, betul banget. Iya, karena ini informasi baru. Mungkin kan karena memang COVID-19 ini masih lagi berjalan terus, sehingga orang kan jadi belum ada yang tahu nih awal-awal. Cuman tahunya positif masuk, terus meninggal, tapi belum ada yang benar-benar kalau misalnya ternyata sampai masuk dan kena, abis itu ada bill nggak, ada yang harus dibayar atau gimana. Nah sekarang nih baru mulai ketahuan ya. Regulasi Satu-satu pasien yang udah mulai keluar rumah sakit kan tetap ada tagihan. Ya even itu misalnya mereka nggak selama nginjak rumah sakit karena misalnya langsung meninggal keadaan kayak temanku yang pertama, biaya penguburan pun pribadi. Kadang-kadang orang juga nggak siap kan gitu loh, nggak siap dengan duit cash gitu loh, dadakan yang angkanya juga ya nggak kecil juga gitu kan. Lah untuk orang-orang tertentu kan itu jadi beban beneran.
Tapi kan harus Betul. mesti keluarin. Lah namanya orang mesti ngubur gimana? Masa mau ditahan kan nggak mungkin gitu. Betul. Berarti sama kayak yang tadi si Koardia ada sharing di awal, bahwa yang namanya kita kalau sakit, apalagi kan kayak COVID-19 ini, begitu kena positif langsung masuk isolasi, udah nggak bisa ketemu sama keluarga juga, kayak tante tadi juga sharing, anak di rumah juga nggak tahu ayahnya akan pulang sebagai ada fisiknya atau cuman tinggal nama doang juga nggak ada yang tahu. Kemudian kalau sampai harus terbebani pikiran yang namanya, ada bill nih yang harus dibayar, tagihan segala macam, kayaknya boro-boro bisa semakin sembuh atau gimana ya, malah yang ada tambah pressure, udah gitu juga pasti imunitas tubuh juga pasti turun karena stres. Betul ya Tante? Betul sekali. Dan buat si sakit kan itu juga pikiran, ngelihat angka begitu, sempat udah mereka tuh sempat seperti hopeless gitu, maksudnya udahlah mendingan aku pulang aja ke rumah bapak katanya daripada ngebebanin semua. Ya kalian pikir deh, kalau udah ngelihat kondisi gitu kita tuh sedihnya juga setengah mati. Iya. Apalagi keluarga intinya gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita yang kena secara pribadi pasti akan ngomong seperti itu. Tapi yang namanya anggota keluarga yang lain kan nggak mungkin membiarkan keluarganya kalau misalnya memang masih bisa diusahakan sembuh, masa ya udah deh disuntik mati aja dok, nggak mungkin. Iya betul. Walaupun dia hampir mau menyerah berapa kali gitu loh, sampai ventilator aja tuh dia ngamuk berapa kali mau dicabut, udah aja gitu. Wah sedih lah kalau ngelihat ngalamin sendiri gitu loh. Tante ada satu pesan terakhir atau mau kata-kata terakhir sebelum kita tutup sesi ini buat teman-teman yang nonton? Sekali lagi kita harus sebagai yang udah dibekalin edukasi tentang insurance zaman sekarang, tolonglah kalian juga kalau ke calon nasabah, apalagi keluarga inti, keluarga dalam sendiri, teman-teman baik apa semua, harus berani untuk bicara. Yakinkan mereka bahwa ini tuh jangan main-main. Mereka harus protect diri mereka sendiri, kesehatan sendiri, badan mereka sendiri. Jangan sampai nyepelein. Kalau dalam kondisi yang kayak begini, kita kan nggak tahu, mau hujan panas aja nggak tahu gitu loh, boro-boro kena COVID yang dadakan gitu. Kalau dengan nggak siap, gimana ya? Sendiri badan aja kita udah nggak tahu gimana, bukan cuma itu aja. Ingat keluarga terus mau diapain? Mereka harus nanggung juga beban mental, beban kesedihan yang luar biasa gitu loh. Ya itu aja sih. Oke, siap. Tante, thank you banget ya udah mau sharing sama kita semua. Apalagi kan ini sebenarnya pengalaman pribadi, tapi benar-benar mau di-sharing, di-open sama kita semua. Jadi pengalamannya kan bisa jadi bahan pembelajaran nih sama kita-kita supaya ya APBN, apa yang bagus, yang positif ya kita terima, ya yang negatif ya dijadikan contoh supaya jangan kita ikutin. Betul. Thank you banget Tante. Aku juga thank you buat kesempatannya. Udah mau sharing. Kemudian untuk teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, boleh taruh di kolom chat boleh, atau raise hand juga boleh. Oke, mungkin sepertinya kayaknya antara lapar belum makan malam, atau kayaknya udah cukup jelas mungkin penjelasannya. Karena nggak ada yang nanya. Oke, aku kasih waktu 1 menit lagi deh nih. Kalau masih ada yang mungkin lagi ngetik kali mau nanya sesuatu. Kayaknya pada malu-malu, nggak apa-apa sih. Nanti kalau misalnya memang mau tanya,
boleh nanya aja Japri langsung sama yang memang ada kasih link untuk datang ke acara webinar hari ini. Karena nanti dia bisa sambungin nih sama kita-kita yang akan juga pasti bantu jawab. Kalau misalnya tadi misalnya mau tanya lagi daftar asuransinya apa aja tadi kelewat catet, atau mungkin mau nanya juga tadi kan ada kita kasih lihat informasi mengenai harga-harga rumah sakit, ya boleh juga nanti tinggal di Japri aja. Pesan terakhir dari aku, thank you atas waktunya sampai akhir acara nih masih banyak yang bertahan. Thank you atas partisipasinya. Terus buat pembicara, Ko Ardi, Tante Yanti juga udah mau sharing sama kita. Thank you banget. Thank you Thalia, Sama-sama. thank you semuanya ya. Thank you semuanya. Kalau misalnya ada salah-salah kata, kita segenap dari kru Miko mengucapkan maaf. Pastinya kita akan terus berusaha memberikan informasi yang tervalid dan juga terbaik buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi ya di acara berikutnya. Pastinya kita akan cari topik-topik yang teman-teman pengen tahu. Jadi sampai ketemu ya teman-teman di acara berikutnya. Besok nih. Bye. Thank Ya. you. Thank you semuanya. Dah. Bye-bye. Bye.